Bahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita semua. Ibadah kali ini mengambil tema mencintai dengan tulus, berdasarkan Kidung Agung pasal 2 ayat 16-17. Cinta adalah tema utama kitab Kidung Agung. Wujud cinta itu diekspresikan dengan hubungan intim antara suami dan istri. Mereka saling mengutarakan kekaguman dan kerinduan kepada satu sama lain. Nyanyian ini dengan jelas menunjukkan bahwa perkawinan adalah rencana Allah. Tuhan menciptakan seorang suami dan seorang istri untuk saling mengasihi dengan seluruh tubuh, jiwa, dan roh. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Allah yang ada di antara kita, menyanyikan puji-pujian sukacita karena Tuhan kita, Yesus Kristus, telah bangkit dari antara orang mati. Umat Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan juru selamatmu. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergembal, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Bawa persembahanmu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari bawa persembahanmu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Dosa kita yang ditanggungnya dalam korban putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya. Ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Bawa persembahanmu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari bawa persembahanmu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Jemaat Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami mengaku tidak menjadikan Yesus sebagai acuan, model, dan pola hidup kami sehari-hari. Kami jarang meminta petunjuk dan bimbingan Kristus dalam mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut hidup, usaha, dan relasi kami. Kami enggan melibatkan Tuhan, merencanakan masa depan kami.
Ampunilah kami ya Tuhan, bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami bertekad meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan menghayati hidup baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Allah, kuatkanlah kami dengan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan dalam ibadah keluarga ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini adalah dari Kidung Agung 2 ayat 16 sampai 17. Kidung Agung 2 ayat 16 sampai 17 yang menyatakan, "Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah." Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bahasa Ibrani, kitab Kidung Agung diterjemahkan dengan nyanyian atas segala nyanyian, yang berarti nyanyian yang terbaik. Nah, sebagai nyanyian yang terbaik, maka tema inti kitab Kidung Agung adalah cinta kasih yang unik antara laki-laki dan perempuan. Lebih tepatnya, antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Dan saudara, menurut tradisi dan sebagaimana tercantum dalam teks, bahwa Kidung Agung ditulis oleh Salomo. Kidung Agung pasal 1 ayat 1 dapat kita baca di sana. Yang di dalamnya, di dalam kitab Kidung Agung ini berisi sejumlah syair cinta kasih antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan tamsil yang mengagumkan dan menghanyutkan. Diungkapkan tentang kehangatan cinta kasih dan penyerahan diri, serta menggambarkan tokoh yang saling mencintai, di mana cinta kasih mereka diungkapkan dengan lukisan dan gambaran yang sangat kaya. Saudara, banyak usaha penafsiran dilakukan untuk memahami arti dan tujuan kitab ini. Yang pertama, secara alegori, di mana dengan metode ini para ahli mengartikan isi Kidung Agung sebagai gambaran hubungan antara Allah dengan umat pilihannya, dalam hal ini Israel. Sementara bagi sebagian ahli lainnya, Kidung Agung merupakan pernyataan hubungan antara Kristus dengan mempelai perempuannya, yakni gereja. Yang kedua, dipahami secara natural, di mana seluruh arti dan maksud teks tepat sesuai dengan kalimat-kalimat dan kata-kata yang ada di dalamnya. Atau dengan kata lain, tidak mempunyai arti kiasan atau lambang.
walaupun mungkin bertujuan untuk mengutarakan cinta kasih manusia yang ideal. Dan saudara, berdasarkan metode penafsiran yang ada, perlu digarisbawahi bagaimana perkembangan intelektual Israel kuno pada waktu itu. Maka lebih memungkinkan kidung tersebut dimasukkan sebagai karya religius dan atau sastra hikmat. Dengan kata lain saudaraku, Kidung Agung dimaksudkan sebagai alegori mengenai kerinduan umat Israel ataupun kerinduan jiwa manusia akan Allah. Jadi Kidung Agung yang dimulai dengan kata mencium dan kecupan, pasal 1 ayat 2, merupakan gambaran hasrat rohani yang rindu adanya hubungan yang hangat dan mesra dengan Allah. Karena sesungguhnya saudara, para penulis Alkitab gemar atau suka memakai gambaran alegoris. Sepasang kekasih untuk menggambarkan hubungan Allah dengan bangsa Israel. Pada bagian bacaan kita saat ini, Kidung Agung 2 ayat 16 sampai 17, mengutarakan ungkapan isi hati mempelai perempuan dengan tulus tentang cinta dan kerinduannya pada mempelai laki-laki. Pada bagian ini kita membaca frasa kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Saudara, di sini kita lihat suatu ungkapan yang penuh cinta kasih, yang berorientasi bukan hanya pada dirinya sendiri, melainkan juga pada pasangannya. Mereka yang saling mencintai dikatakan saling memiliki. Bukan hanya satu arah, melainkan ungkapan dari relasi dua pihak. Nah saudara, dalam mengungkapkan isi hatinya, sang mempelai perempuan menggambarkan dirinya sebagai bunga bakung. Di sini perlu kita ketahui bahwa bunga bakung tidak pernah terkondisi oleh lingkungan. Saya ulangi, bunga bakung tidak pernah terkondisi oleh lingkungan. Membaca pasal 2 dari Kidung Agung secara khusus ayat 1 sampai 2 jelas bagi kita bahwa bunga bakung mampu bertahan hidup di wilayah ekstrim. Kendati pun hidup di lembah-lembah dan di antara duri-duri, bunga bakung tetap tumbuh, bahkan tetap mengeluarkan bunga berwarna putih dengan putik kekuningan. Artinya saudaraku, kendati pun hidup di wilayah ekstrim, bunga bakung tetap menjaga jati dirinya. Selain itu saudara, mempelai perempuan memuji sang mempelai laki-laki sebagai seorang gembala. Bukan gembala yang biasa-biasa, bukan. Melainkan gembala yang berada di lembah-lembah dan gunung-gunung. Di tempat yang ekstrim. Jadi saudara, di sini sang mempelai perempuan mengungkapkan dengan tulus tentang cinta kasihnya dengan pasangannya yang tetap terjaga dalam tindakan saling memiliki,
dalam situasi dan kondisi ekstrim sekalipun. Ada jalinan persekutuan yang menyatu. Kendatipun cinta kasih mereka hidup dalam kondisi ekstrim. Selanjutnya saudara, masih dengan ketulusan cinta, sang mempelai perempuan mengungkapkan kerinduannya pada mempelai laki-laki. Dalam kerinduannya yang besar dan pengenalannya yang mendalam akan kekasihnya, kendati pun berada di tempat yang jauh, sang mempelai perempuan sangat yakin akan kesetiaan pasangannya, bahwa kekasihnya akan pulang bukan dalam kondisi kelelahan, bukan, melainkan dengan sukacita dan semangat yang tinggi, bagaikan kegesitan dan kelincahan seekor rusa di gunung-gunung batu yang meloncat dari batu yang satu ke batu yang lain dan selamat sampai tujuan. Yang dia tahu persis senantiasa menyediakan ketenangan dan kedamaian. Nah saudara, berangkat dari pemahaman ini, dengan segala kesulitan yang harus diakui dalam memahami isi kitab Kidung Agung sebagai karya sastra religius yang dikembangkan dalam tradisi Israel kuno, mari kita refleksikan isi Kidung Agung 2 ayat 16 sampai 17 sebagai ungkapan cinta kasih yang megah, yang menyemarakkan kehidupan secara khusus dalam kehidupan suatu perkawinan, kehidupan suatu rumah tangga, kehidupan suatu keluarga. Saudara, masih lekat dalam ingatan saya sepenggal syair lagu yang mengatakan, jatuh cinta berjuta rasanya. Mungkin anak ABG sekarang rasa, lagu apa itu Bu Pendeta? Tetapi bagi kita paling tidak angkatan saya lah ke atas masih kenal lagu ini. Jatuh cinta berjuta rasanya. Saudara, maksud dari kata-kata ini mau menekankan bahwa cinta sangat sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Dicintai dan mencintai adalah kebutuhan emosional yang utama dari manusia. Siapa di antara kita yang tidak ingin dicintai? Siapa di antara kita yang tidak ingin mencintai? Tidak ada, bukan? Jadi cinta adalah kebutuhan emosional yang utama dari ibu bapak saudara sekalian dan saya. Dan saudara, cinta kasih yang terungkap dalam Kidung Agung 2 ayat 16 sampai 17 sangat jelas bagi kita bahwa bukan cinta kasih yang bertepuk sebelah tangan, bukan sehingga tidak ada bunyi, tidak, bukan. Bukan cinta kasih yang tidak berbalas atau hanya satu arah. Kalau kita pinjam istilah ABG zaman now, PHP, bukan. Cinta kasih yang digambarkan dalam Kidung Agung 2 ayat 16 sampai 17 terjadi antara pasangan kekasih yang saling berbalas. Artinya sama-sama mengakui, saling mencintai dan memiliki. Dan dalam kesatuan yang saling mencintai dan memiliki, masing-masing sangat memahami dengan baik jati dirinya sendiri. Dan sangat mengenal dengan baik jati diri pasangannya. Dan
dengan sangat memahami jati diri sendiri dan mengenal jati diri pasangan, maka dalam situasi dan kondisi ekstrim yang dihadapi tidak akan membuat kita lelah, tidak akan membuat kita lemah, tidak akan membuat kita terhimpit, tidak akan membuat kita tertekan untuk terus menyatakan cinta kasih dan kesetiaan. Sebagaimana yang diucapkan dalam janji perkawinan, dalam suka dan duka, dalam senang dan susah, dalam untung dan malang. Saudara, cinta kasih dan kesetiaan seperti inilah yang disebut cinta kasih dan kesetiaan yang tulus. Karena apa yang diperbuat sesuai dengan perkataan cinta kasih dan kesetiaan yang diucapkan. Sesungguhnya saudara, sangatlah penting untuk terus-menerus mengungkapkan cinta kasih dalam kehidupan perkawinan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan keluarga. Kenapa? Karena cinta kasih adalah landasan kehidupan perkawinan, rumah tangga, keluarga. Dan mari kita ingat saudara, bahwa setiap anggota keluarga, setiap pasangan dalam perkawinan pasti memiliki keunikan. Memiliki keunikan tersendiri untuk apa? Untuk mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan apa? Mengkomunikasikan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Setiap anggota keluarga, setiap pasangan memiliki keunikan tersendiri. Oleh karena itu saudaraku, pahami dengan baik jati diri kita. Dan kenali dengan baik jati diri pasangan kita atau anggota keluarga kita. Sehingga tidak akan pernah terjadi miskomunikasi dalam segala situasi dan kondisi ketika kita mengungkapkan cinta kasih satu terhadap yang lain. Saudaraku, ketika kondisi keluarga berada dalam situasi yang penuh dengan tantangan. Saat ini, di masa pandemik ini, banyak tantangan yang dihadapi. Bukan oleh pribadi saja, tapi juga oleh suatu keluarga. Dan ketika kondisi keluarga berada dalam situasi-situasi yang penuh tantangan seperti ini, itu bukan alasan bagi kita untuk menjadi lemah dan bahkan kehilangan semangat untuk menyatakan cinta kasih. Tidak. Mari saudara, kita ingat teladan Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan pada kita cinta kasih yang tulus. Agape, cinta kasih yang rela berkorban. Dan ketika landasan cinta kasih kita pada pasangan kita, pada anggota keluarga kita adalah kasih dari Tuhan Yesus, maka dapat dipastikan saudara, saya ulangi, dapat dipastikan saudara, bahwa apapun tantangan kehidupan yang menghadang kehidupan perkawinan kita, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan keluarga kita, kita pasti mampu mengatasinya. Karena apa? Karena kita mencintai pasangan kita. Kita mencintai anggota keluarga kita dengan tulus hati. Mencintai dengan tulus. Amin.
Jemaat, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk bersama kita naikkan syafaat kita pada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk sore hari ini yang kembali boleh menjadi bagian kami. Kami boleh mengalami sukacita persekutuan ibadah rumah tangga, walaupun dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, ini merupakan suatu hal yang indah bagi kami. Tuhan melawat kami dalam segala situasi. Tuhan memampukan kami untuk tetap mendekatkan diri kepadamu dalam segala kondisi kehidupan yang kami hadapi. Dan saat ini kami boleh mengalami sukacita ibadah rumah tangga di tengah keluarga kami masing-masing karena kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan bagi kami. Dan dalam sukacita ini Tuhan, kami datang menyerahkan kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan kami bergereja dan kehidupan kami bermasyarakat. Kami mengucap syukur karena kami mengalami secara nyata bagaimana kasih setia Tuhan dalam kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan kami bergereja dan kehidupan kami bermasyarakat. Biarlah kebenaran firman yang sudah menjadi bagian kami sore hari ini sungguh boleh kami terapkan di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam kami hidup bergereja, dalam kami hidup bermasyarakat. Kami senantiasa mencintai dengan ketulusan hati. Karena kami sudah boleh mengalami bagaimana kasih setia Tuhan yang begitu tulus pada kami. Kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Roh Kudus, tolong kami untuk sungguh boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Sehingga dari dalam kehidupan keluarga kami, dari dalam kehidupan pribadi kami, dari dalam kehidupan kami bergereja dan kami bermasyarakat, kami senantiasa memancarkan kemuliaan Allah. Saat ini Tuhan, kami datang menyerahkan perjalanan bangsa kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami terus bersyukur kepadamu karena kendati pun bangsa kami mengalami suatu kehidupan dilanda pandemi COVID-19, tapi Tuhan tetap menyatakan kebaikan-Mu. Engkau tetap menyatakan kasih setia-Mu bagi pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, sehingga mereka mampu mengambil langkah-langkah kebijakan yang baik sehubungan dengan pandemik yang sedang berlangsung di tanah air kami ini Tuhan. Dan kami mohon Engkau mampukan saudara-saudara sebangsa kami untuk sungguh-sungguh boleh melakukan apa yang menjadi kebijakan pemerintah kami baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan Yesus, biarlah kami masyarakat Indonesia Engkau dapati sungguh-sungguh disiplin dalam melakukan atau menjalankan protokol kesehatan. Kami senantiasa menerapkan pembiasaan baru dalam kehidupan bermasyarakat. Secara khusus Tuhan, gereja Tuhan yang hadir di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah masyarakat. Biarlah gereja-gereja Tuhan menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang baik dalam hidup dengan pembiasaan yang baru di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, biarlah semua gereja Tuhan boleh memberi teladan bagaimana hidup melakukan protokol kesehatan. Hidup dengan senantiasa mengikuti aturan-aturan yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang dijabarkan oleh pemerintah daerah. Karena kami Tuhan adalah gereja-Mu yang senantiasa taat akan kebenaran firman-Mu. Dan ketaatan pada kebenaran firman-Mu membawa kami mampu merefleksikan dalam bentuk ketaatan pada peraturan pemerintah, baik itu dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Semua bentuk pelayanan yang kami lakukan Tuhan secara khusus dalam lingkup GPIB, lebih khusus dalam lingkup GPIB Jemaat Bethel di Kota Bandung. Kami mohon Tuhan memberkati supaya semua bentuk pelayanan kami sungguh boleh menjadi berkat bagi anggota jemaat yang saat ini di tengah kondisi ini harus melakukan ibadah
di rumah masing-masing. Bapa dalam surga, Tuhan kami mohon Engkau senantiasa beri hikmat dan bijaksana bagi anggota PHM dalam mereka memikirkan, dalam mereka melakukan berbagai bentuk upaya pelayanan dan persekutuan bagi jemaat Tuhan di tengah-tengah masa pandemik ini. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tergabung dalam tim multimedia. Tuhan, berikan hikmat buat mereka senantiasa, karena saat ini jemaat Tuhan sangat membutuhkan pelayanan-pelayanan secara virtual dengan kondisi yang ada. Dan kami percaya Bapa, kerjasama yang baik antara PHMJ dan tim multimedia akan membuahkan suatu pelayanan yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan sejahtera bagi semua anggota jemaat GPIB Bethel di kota Bandung ini. Kami mohon biarlah semua kendala yang akan terjadi, Tuhan kiranya turut campur di dalamnya, sehingga kendala-kendala itu Tuhan tidak pernah terwujud nyatakan. Karena kami percaya di dalam Tuhan senantiasa kami memiliki jalan keluar yang terindah. Secara khusus dalam semua bentuk pelayanan dan persekutuan yang diupayakan oleh PHMJ di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Bapa dalam surga, kami menyerahkan juga Tuhan akan keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur bahwa masa-masa ini membawa kami lebih mengenal siapa sesungguhnya anggota keluarga kami. Kalau selama ini Tuhan kami terlalu sibuk di luar sana, sekarang Tuhan memberi kesempatan kami untuk lebih fokus lagi dengan keluarga kami. Firman-Mu menyatakan pada kami bagaimana pentingnya kami mengkomunikasikan cinta kasih bagi anggota keluarga kami. Dan inilah masanya Tuhan untuk kami benar-benar mengkomunikasikan cinta kasih kami satu dengan yang lain. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, kakak terhadap adik, adik terhadap kakak. Sehingga Tuhan, kami Engkau dapati sebagai satu keluarga yang senantiasa menjalani kehidupan ini, bahkan menjadikan kehidupan ini sebagai suatu persembahan yang indah di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, karena dalam semua kondisi kehidupan kami memiliki keyakinan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan tidak pernah berhenti berkarya. Tuhan senantiasa menyatakan hal-hal yang terindah bagi kami, termasuk di dalamnya di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kami, keluarga lepas keluarga. Kami pun datang menyerahkan kehidupan pribadi kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami sebagai kepala keluarga, mungkin ada di antara kami Tuhan yang mengalami berbagai kesulitan untuk mencari nafkah di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tapi firman-Mu mengingatkan kami bahwa di dalam segala situasi dan kondisi, cinta kasih kami yang berdasarkan kasih Kristus tidak akan pernah menjadi lemah, tidak akan pernah mati oleh kondisi buruk sekalipun. Dan dalam keyakinan inilah Tuhan, sebagai kepala keluarga kami terus mengupayakan berdasarkan hikmat dari Tuhan untuk mencari nafkah, mencukupkan kebutuhan keluarga kami. Terima kasih kami sebagai ibu rumah tangga, kami sebagai istri, Engkau mampukan kami hadir di tengah keluarga dalam segala situasi, bahkan di tengah-tengah situasi ekstrim ini, untuk tetap menjadi penolong yang sepadan bagi suami kami, untuk menjadi ibu yang senantiasa membawa sukacita bagi anak-anak kami. Sehingga Bapa, cinta kasih yang kami nyatakan terhadap suami kami, terhadap anak-anak kami berdasarkan cinta kasih Yesus, boleh mendatangkan satu kekuatan tersendiri bagi suami kami sebagai kepala keluarga, juga bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami sebagai orang tua, Engkau mampukan juga kami untuk terus melakukan tugas dan tanggung jawab kami, mendampingi, menuntun, membimbing, bahkan mendidik, mengasuh anak-anak kami dengan cinta kasih Tuhan. Sehingga dengan penuh ketulusan hati, di masa-masa yang penuh dengan pergumulan ini,
kami sebagai orang tua dapat berdiri tegak untuk terus menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapa, kami sebagai anak-anak di dalam keluarga, Engkau juga mampukan kami untuk terus menghormati orang tua kami, menyatakan cinta kasih kami bagi orang tua kami sebagai wujud rasa hormat kami kepada mereka, dengan tidak banyak menuntut, dengan dapat memahami situasi dan kondisi saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan memampukan kami melewati semua kondisi ini dengan baik. Kami dimampukan terus menghormati orang tua kami, mewujud nyatakan cinta kasih kami dengan tidak memaksakan apa yang menjadi kehendak kami sebagai anak Tuhan. Terima kasih untuk jalinan kakak beradik, saudara bersaudara yang boleh menjadi bagian kami. Saling menguatkan, saling menopang, saling mendukung, saling menatang, saling bergandengan tangan dalam semua situasi dan kondisi kehidupan. Kami percaya Tuhan dalam jalinan kasih yang erat di dalam Tuhan, maka persaudaraan kami akan menjadi berkat satu dengan yang lain. Kami pun datang menyerahkan hidup pribadi kami ke dalam tangan Tuhan, dengan semua kerinduan kami, dengan semua rencana kami, dengan semua cita-cita kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Kami yang berada di masa lansia, kami yang berada di masa muda, kami sebagai remaja, kami sebagai anak-anak. Terima kasih Engkau mempersatukan kami di dalam rumah, di dalam keluarga yang begitu berlimpah dengan kasih setia Tuhan. Sehingga kondisi apapun yang kami alami memampukan kami terus bersyukur, hadir dalam keluarga sebagai pribadi lepas pribadi yang memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk perjalanan kehidupan yang terus Engkau sertai kami, baik itu dalam pribadi kami, dalam keluarga kami, dalam hidup bergereja dan hidup berbangsa. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharakanlah kami dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhan kita dan menjamin masa depan kita. Sebab itu, kita tidak perlu khawatir atau kikir. Dengan memberi persembahan, kita mau mengatakan kepada diri kita bahwa kita tidak takut kekurangan di masa depan, sebab Allah menjamin masa depan. Persembahan adalah tanda iman kepada pemeliharaan Allah di masa depan. Sebab itu, kita memberi persembahan tidak hanya di masa kelimpahan, tetapi juga di masa kekurangan. Tidak saja sewaktu kaya, namun juga saat miskin. Mari permuliakan Allah kita melalui berkat yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Segala hormat hanya kepada Allah.
Saudaraku, ingatlah pada teladan Tuhan Yesus yang mengajarkan cinta kasih yang tulus. Itulah teladan cinta sejati yang tulus dan penuh kerendahan hati. Jika landasan kehidupan keluarga adalah kasih dari Tuhan Yesus Kristus, maka berbagai tantangan kehidupan akan mampu diatasi. Marilah bernyanyi memuliakan Allah kita. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin.